Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Cynthia Yanmi, peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2021 dari Angkatan 28, kelompok 1 nomor absen 3. Instansi saya berada di Pemerintah Kabupaten Semarang, Unit Kerja SD Negeri Papringan 2 Kaliwungu. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tugas agenda 2, yaitu tentang nilai-nilai dasar PNS atau biasa disingkat dengan aneka. Apa sajakah itu aneka? Mari kita pelajari lebih lanjut. Nilai-nilai dasar CPNS atau aneka yaitu A. Akuntabilitas, N. Nasionalisme, E. Etika publik, K. Komitmen mutu, A. Anti korupsi. Nah, dari kelima nilai dasar saya akan menyampaikan poin-poin pentingnya. Yang pertama dari akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kata yang sering kali kita dengar, tetapi tidak mudah untuk dipahami. Ketika seseorang mendengar kata akuntabilitas, yang terlintas adalah sesuatu yang sangat penting, tetapi tidak mengetahui bagaimana cara mencapainya. Dalam banyak hal, kata akuntabilitas sering disamakan dengan responsibilitas atau tanggung jawab. Namun, pada dasarnya kedua konsep tersebut memiliki arti yang berbeda. Akuntabilitas di sini adalah merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Poin penting yang saya ambil dari akuntabilitas itu ada 5 aspek-aspeknya. Yang pertama adalah akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan dua pihak antara individu atau kelompok atau institusi dengan negara dan masyarakat. Aspek yang kedua yaitu akuntabilitas berorientasi pada hasil. Hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. Aspek ketiga yaitu akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Laporan kinerja adalah perwujudan dari akuntabilitas. Dengan memberikan laporan kinerja, berarti mampu menjelaskan terhadap tindakan dan hasil yang telah dicapai oleh individu atau kelompok atau institusi, serta mampu memberikan bukti nyata dari hasil dan proses yang telah dilakukan. Aspek yang keempat adalah akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Akuntabilitas itu adalah kewajiban. Kewajiban menunjukkan tanggung jawab dan tanggung jawab pasti menghasilkan konsekuensi. Konsekuensi tersebut dapat berupa penghargaan atau reward atau berupa sanksi atau punishment. Aspek yang kelima yaitu akuntabilitas memperbaiki kinerja. Tujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal ini, proses setiap individu atau kelompok atau institusi akan diminta pertanggungjawaban secara aktif yang terlibat dalam proses evaluasi dan berfokus pada peningkatan kerja. Nilai dasar selanjutnya adalah nasionalisme. Nah, di sini saya menyampaikan tentang poin penting dari nilai dasar nasionalisme. Nasionalisme di sini adalah ASN yang memahami dan memiliki kesadaran mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam melaksanakan tugasnya. Pancasila terdiri dari 5 sila. Sila pertama ada nilai ketuhanan yang bisa kita wujudkan dengan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan ibadah dan lain sebagainya. Sila kedua adalah nilai kemanusiaan, yaitu sikap kita terhadap sesama. Nilai yang ketiga, sila ketiga yaitu persatuan bisa kita wujudkan dengan sikap gotong royong. Sila keempat mempunyai nilai kemusyawaratan.
yaitu kita bisa wujudkan dengan bermusyawarah dalam setiap saat. Nilai yang terakhir, yaitu sila kelima, adalah nilai keadilan. Berperilaku adil kepada siapapun dan dimanapun. Nah, jika ASN bisa mengimplementasikan kelima nilai itu, berarti ASN memiliki jiwa nasionalisme yang kuat. Nilai yang ketiga adalah etika publik. Etika publik di sini saya mengambil 3 dimensi, yaitu dimensi kualitas pelayanan publik. Etika publik mengarah analisa politik sosial budaya dalam perspektif pencarian sistematik bentuk pelayanan publik dan memperhitungkan interaksi antara nilai-nilai masyarakat dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh lembaga-lembaga publik. Dimensi yang kedua adalah dimensi modalitas. Selanjutnya, dimensi yang ketiga adalah dimensi tindakan integritas publik. Integritas di sini maknanya saya ambil secara luas, yaitu tindakan yang sesuai dengan nilai, tujuan, dan kewajibannya untuk memecahkan dilema moral yang tercermin dalam kesadaran, kesederhanaan hidup. Integritas publik juga dimaksudkan kualitas dari pejabat publik yang sesuai dengan nilai, standar, aturan moral yang bisa diterima di masyarakat. Yang keempat, yaitu komitmen mutu. Komitmen mutu di sini saya membaginya menjadi 4 konsep pada dasarnya. Yang pertama adalah efektivitas. Efektivitas yang dimaksud adalah ketercapaian target yang telah direncanakan, baik dilihat dari capaian jumlah maupun mutu hasil kerja. Yang kedua adalah efisiensi. Efisiensi adalah tingkat efisiensi diukur dari penghematan biaya, waktu, tenaga, dan pikiran dalam menyelesaikan kegiatan. Konsep yang ketiga adalah inovasi. Inovasi merupakan melakukan perubahan-perubahan yang berdampak positif bagi pelayanan publik. Yang keempat adalah berorientasi pada mutu. Kondisi ini berkaitan dengan produk, jasa, manusia, proses pada mutu lingkungan yang sesuai atau bahkan melebihi harapan. Nilai yang kelima adalah anti korupsi. Nah, poin pentingnya adalah kita sadar anti korupsi, berani jujur, tidak melakukan korupsi. Yang kedua adalah semakin jauh dari korupsi. Jadi sebisa mungkin kita membentengi diri kita untuk menjauhi korupsi. Dari kelima dasar nilai aneka, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi, dapat diinternalisasi dan diaktualisasikan sehingga muncul sebuah rancangan aksi yang bisa dilakukan oleh ASN sehingga ASN menjadi ASN yang beraneka. Sebelum itu, mari kita lihat dulu apa pengertian internalisasi maupun aktualisasi. Internalisasi merupakan proses penghayatan, pendalaman, penguasaan secara mendalam suatu nilai dasar. Jadi kita sudah memahami dulu, menghayati maupun mendalami apa saja nilai-nilai dasar dari lima tadi, yaitu aneka, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Selanjutnya, aktualisasi adalah suatu proses untuk menjadikan kelima dasar aneka itu menjadi aktual, nyata, terjadi, atau sesungguhnya, atau terrealisasikan. Jadi bukti nyata atau penerapan kita yang bisa kita lakukan sebagai ASN dalam kehidupan sehari-hari. Nah, barulah nilai dasarnya tadi ya, ada 5. Selanjutnya adalah penerapan agar menjadi ASN yang beraneka. Tadi kan kalau aktualisasi itu maksudnya kita menjadikan nyata. Dan di sini bagaimana penerapannya dari setiap nilai dasar? Nilai dasarnya ada 5, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Penerapan yang bisa kita lakukan sebagai ASN dari nilai akuntabilitas
itu adalah kepemimpinan. Kepemimpinan yang kita tunjukkan, transparansi dalam hal apapun, integritas kita, tanggung jawab kita terhadap pelayanan publik, keadilan kepada setiap orang, kepercayaan yang bisa kita tuangkan kepada siapapun, dan keseimbangan. Selanjutnya yaitu penerapan sikap nasionalisme. Nasionalisme di sini kita bisa mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Kelima nilai Pancasila yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kemusyawaratan, dan nilai keadilan. Penerapan etika publik adalah memegang teguh ideologi Pancasila untuk mengarahkan kebijakan publik dan menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Penerapan yang lain mungkin bisa setia dan mempertahankan UUD 1945, menjalankan tugas secara profesional, tidak berpihak, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Itu masuk dalam penerapan etika publik. Selanjutnya adalah penerapan dalam komitmen mutu, yaitu menciptakan tindakan kreatif, menunjukkan perilaku kreatif, inovatif, mampu menjalankan fungsi dan peran sebagai ASN. Jadi kalau kita ASN yang sudah bermutu, kita pertahankan mutu yang sudah kita punya. Atau bahkan kita bisa menggalinya lebih, sehingga kita bisa lebih unggul dari sebelumnya. Penerapan yang selanjutnya, yang terakhir, yaitu anti korupsi. Dari anti korupsi ini kita bisa berperilaku jujur kepada siapapun dan amanah serta berperan dalam pencegahan korupsi. Nah, amanah di sini kita sudah mengemban tugas sebagai abdi negara, jadi kita harus mengemban tugas itu sebaik mungkin. Nah, jika kita bisa menerapkan kelima dasar PNS, sikap-sikap PNS atau ASN, maka kita bisa dikatakan sebagai aku ASN beraneka. Sekian pemaparan tugas agenda 2 tentang nilai-nilai dasar ASN aneka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.